Dinda, hadir. Yusro, hadir. Heni, hadir. Hana, hadir. Dinda, hadir. Lena, hadir. Dwi, hadir. Nur Fitri, hadir. Shelly, hadir. Bu, Siva, jadi kalau ada yang tidak berangkat nanti bisa kalian kasih tahu ya materi hari ini apa. Nanti misal teman kalian masih belum paham bisa tanya langsung ke saya. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini yang ada 3. Yang pertama mengidentifikasi adanya unsur C dan H pada gula, garam dan tepung terigu. Yang kedua menjelaskan perbedaan senyawa organik dan anorganik. Yang ketiga menganalisis hasil pembakaran berdasarkan perubahan warna, bentuk dan bau. Nah, sebelumnya kita mereview terlebih dahulu materi minggu lalu. Kita membahas terkait hidrokarbon. Nah, hidrokarbon itu apa? Yang disusun dari C dan H. Nah, jadi unsur C dan H jika mereka itu berdekatan, itu akan menjadi sesuatu yang disebut senyawa. Jadi pengertian dari senyawa adalah zat yang terdiri atas 2 atau lebih unsur yang bergabung senyawa secara kimia menjadi zat baru yang sifat-sifatnya berbeda dari unsur-unsurnya. Nah, di sini ada contohnya ada NaCl, H2O, terus CO2 dan lain sebagainya. Nah, senyawa itu dibagi menjadi 2, ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Kalau senyawa organik itu dia mengandung apa? Hidrokarbonnya itu terdiri dari unsur C dan H. Dan maka dia menghasilkan CO2 dan H2O. Sedangkan senyawa anorganik itu dia tidak mengandung karbon organik. Ya, tadi ada C atau H-nya itu tidak. Dan umumnya itu tidak mengalami perubahan warna saat dibakar. Nah, mari kita cari tahu. Nah, di sini itu ada 3 sendok. Dan 3 sendok itu tuh sudah diperlakukan dipanaskan. Nah, sudah dipanaskan. Nah, kalau sudah dipanaskan, ada yang berubah warna nih, ada yang menghitamkan, tapi ada yang warnanya putih, ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah ketiga bahan tersebut mengandung unsur yang sama? Kira-kira jawabannya iya atau tidak? Tidak. Oke, untuk menjawab pertanyaan itu kita akan melakukan percobaan langsung ya teman-teman. Jadi nanti saya akan membentuk kalian 2 kelompok sampai dengan sampai seri nomor 1, ini sampai pada nomor 2. Oke teman-teman, karena kita hari ini bermain api, jadi mungkin meja kursinya bisa dipinggirin saja. Kalian sehat gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Daripada nanti jatuh kan? Ya. Nomor 2, nomor 1. Ya, udah. Ini saya kasih KBD-nya. Tabel di situ, tabelnya sebelum memulai, maaf sekali saya ada tertinggal, ada recharge terlebih dahulu. Kalian bisa mengisi, sudah saya kirim kok di grup. Tenang aja. Ada berapa ya? Sedikit kok, soalnya biar tahu kalian itu kira-kira udah tahu nggak ya apa yang akan kalian lakukan hari ini.
Sendoknya ya, ini pakainya ini dulu yang ini dulu, ini garam dulu. Kanan garam. Mana gelas? Oh ini yang bagusnya ini Sudah dinyatakan di berkas rapat tambahan berupa dengan posisinya di atas dan ini saya. bentar. Kan nanti sekarang langsung gelasnya. Kalian lagi kenapa nggak satu-satu aja? Iya. Ini ya, kalau panas pakai tisu aja. Apa? Gimana? Gimana? Sampai kalau tadi kan kayak gini kan, dia kayak misah-misah gitu lah. Nanti kalau udah setidaknya 2 sampai warnanya gulanya bisa kalian makan loh. ini gelasnya Ini kalau enggak nggak bisa sisanya ada di dia. Ini ngomongnya gimana? ini mau enggak? Untuk pertanyaannya ada 6 ya, teman-teman kalian bisa jawab terlebih dahulu. Itu itu aja. Aman? Tidak ada yang terluka kan? Apinya bisa dipanggikan. Oh, mau bikin karamel lagi? Nanti kalau setelah pelajaran kalian bisa bikin karamel lagi. Ya, Bu. Oke. Dari tabel yang pengamatan yang kalian sudah amati, itu coba kelompok 1 dan kelompok 2 bisa disampaikan dari kelompok 1 bagaimana? Satu mana tadi? Oh ya, satu sini tadi. Ini kan tadi kita percobaan garam ya dengan api itu
itu terjadi bentuknya itu keras, warnanya itu tetap warna putih, tapi dia itu ada asapnya. Terus yang kedua ada gula. Gula itu berubah menjadi leles, terus warnanya coklat dan baunya itu karamel. Terus yang ketiga tadi kita juga percobaan tepung di mana dia mengalami perubahannya itu dia itu agak mengeras, terus warnanya coklat dan dia terdapat asap. Dari kelompok 2, apakah ada yang sama? Tidak ada yang berbeda? Sama. Iya. Bentuk warna dan bau. Ada 3 bahan ya. Ada apa aja? Ya. Gula garam, sama Itu dia bentuknya garam. Bahan dulu, ya bahan dulu. ada gula, garam, Dan tepung. Oke, bentuk dari gula apa yang berubah? Jadi misalnya atau warnanya coklat, atau baunya atau manis ya. Kalau yang garam mengeras atau Keras. ya, tambah keras ya. Warnanya Tetap putih. tidak berubah ya. Ya, ya. Yang tepung Iya. padat, Iya. warnanya Tadi ya coklat. jangan Gosong. saya gosong. Iya, sedotnya gosong. Oke, dari kelompok 1 dan kalau nanti dilanjut kelompok 2, kalian bisa dibacakan dulu hipotesis kalian serta jawaban kalian setelah praktikum itu apa. Dari kelompok 1, Untuk hipotesisnya dari kelompok 1 itu, jika gula garam dan tepung dipanaskan selama kurang lebih 2 menit, maka hanya gula dan tepung yang akan berubah warna menjadi coklat atau hitam, sedangkan garam tetap putih. setelah percobaan Nah, setelah percobaan, itu gula berubah warna menjadi coklat hingga habis hitam, dan tepung juga berubah menjadi coklat-coklatan setelah bagian bawahnya hitam. Sementara itu, garam tetap berwarna putih dan tidak menunjukkan perubahan warna. Nah, hal ini menunjukkan bahwa gula dan tepung mengandung unsur karbon yang mengalami proses pengalaman atau karbonisasi saat dipanaskan. Garam tidak mengalami perubahan warna karena tidak mengandung unsur karbon. oke, dari kelompok 2 Dari kelompok 2, sebelumnya hipotesis dari kami itu ketika gula tepung maupun garam dipanaskan itu semua bahan menghasilkan asap karena setiap zat yang terkena panas tinggi itu akan mengalami reaksi dan menghasilkan uap atau asap. Nah, sedangkan setelah melalui percobaan tadi ternyata gula dan tepung itu memang menghasilkan uap atau asap saat dipanaskan. Nah, tapi ketika digaram, asap yang terlihat itu bukan berasal dari reaksi pembakaran dari garam sendiri, tapi dari lilin yang sebagai sumber api. Nah, jadi garam itu tidak menunjukkan perubahan yang menandakan reaksi pembakaran seperti pada gula dan tepung. Dengan demikian, tidak semua bahan menghasilkan asap akibat kandungan zatnya. Asapnya hanya muncul pada bahan yang melalui reaksi kimia tertentu, terutama yang mengandung unsur karbon dan dioksida. Oke, terima kasih atas penyampaian hasil dari kalian. Mungkin di situ kan ada pertanyaan. Ada berapa pertanyaan? Bisa dijawab secara singkat. Dari kelompok 1 3 soal dan kelompok 2 3 soal juga. 1 sampai 3 kelompok 1, 4 sampai 6 kelompok 2. Iya, kelompok 1. Untuk pertanyaan yang pertama, perubahan apa saja yang terjadi pada masing-masing bahan? Dari warna, bentuk, bau, dan munculnya uap atau asap setelah dipanaskan.
perbedaan sifat berdasarkan hasil percobaan? Jawabannya tidak. Di gula dan tepung itu termasuk senyawa organik. Di gula dan tepung itu termasuk senyawa organik ya, karena mengandung unsur karbon dan hidrogen. Kalau di dalam itu dia akan terlihat anorganik karena tidak menunjukkan adanya unsur karbon sama. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya? Ya. Berarti semua bahan itu yang berubah warna hitam itu termasuk senyawa organik ya? Atau gimana? Oke, pertanyaannya kalau semua yang hitam setelah apa, pemanasan itu termasuk organik atau enggak? Gimana yang mau menjawab terlebih dahulu? Bisa Ibu? Ya. Kalau berdasarkan percobaan kita hari ini ya, karena yang menghitam itu mengandung unsur karbon. Ya, kalau di percobaan kita memang iya, ya kan? Tapi itu masih kurang tepat ya teman-teman. Sebenarnya untuk semua yang hitam setelah dilakukan pembakaran itu tidak semuanya termasuk organik. Mungkin ada yang dia itu sebenarnya bukan organik tapi tetap menghitam gitu. Jadi pada percobaan ini bisa kita lihat bahwa